Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan isi buku dari Bicara Itu Ada Seninya atau Rahasia Komunikasi yang Efektif. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan dari kelas 11 IPA 4. Identitas buku. Judulnya itu Bicara Itu Ada Seninya. Penulis Oh Soo-hyang, penerjemah Asti Ningsih, penerbitnya Buana Ilmu Populer, halamannya 238, ISBN 978 602 455 392 0, cetakan ketiga tahun 2018. Biografi penulis. Buku Bicara Itu Ada Seninya merupakan buku karya Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif sehingga tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi dapat tercapai. Buku ini memiliki 5 bab utama, yaitu bab 1. Yang pertama itu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Pada bab 1 ini menceritakan berbicara mengenai masalah umum yang biasa ditemui oleh orang-orang dalam hal komunikasi, seperti bagaimana membuat kesan yang kuat terhadap lawan bicara, maupun menyusun bagaimana kita dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan melalui storytelling. Bab 2 menceritakan pintar mendengar, pintar berbicara. Pada bab ini lebih memposisikan kita sebagai pendengar yang baik untuk memulai sebagai seorang pembicara yang handal. Pada bab 3, ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Bab ini berisi tentang kata kunci yang harus kita miliki agar orang lain mau mendengar apa yang kita sampaikan. Lalu pada bab keempat, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Pada bab ini, penulis mencoba memberikan cara-cara untuk melatih cara berbicara kita melalui latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Bab 5 itu suara bagus bukan bawaan dari lahir. Pada bab kelima mungkin agak berbeda dengan bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang contoh-contoh para tokoh yang berhasil di dunianya dengan bermodalkan cara berbicara mereka. Buku ini dapat dimengerti dengan mudah karena disusun dengan urutan yang mudah dipahami. Bahkan tidak perlu mengikuti urutan bab buku ini pun pembaca masih dapat menikmatinya. Buku ini bisa memberikan tips serta cara bagaimana mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan komunikasi. Pada bagian awal, sang penulis mengajak kita berdiskusi soal pentingnya menjadi pribadi yang ahli dalam berbicara. Dan juga disuguhkan juga fenomena yang umumnya menghambat seseorang dalam mengembangkan seni bicara, seperti takut atau trauma. Beberapa tokoh publik ditampilkan sebagai contoh nyata yang mengalami perjalanan panjang hingga pada akhirnya bisa lihai berbicara seperti sekarang. Salah satunya Barack Obama, yang pernah mengalami rasa rendah diri namun akhirnya bisa membuktikan diri. Di buku ini juga bukan hanya Barack Obama, ada Steve Jobs, terus ada lagi tokoh-tokoh luar negeri yang awalnya nggak bisa berbicara, sekarang pandai berbicara. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Menurut Albert Mehrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 50% oleh gerak tubuh, 38% oleh suara. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Dan sebelum kita akhiri, di dalam buku ini Steve Jobs pernah berkata, "Stay hungry, stay foolish." Itu kata-kata dia. Di buku ini juga diceritakan pengalaman Steve Jobs-nya. Jadi buku ini sangat berguna bagi kita yang tadinya tidak pandai berbicara, sekarang dapat pandai berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.